semuanya, perkenalkan nama saya Sulham Kasim. Di sini saya akan menganalisis model-model pembelajaran matematika. Sebelum kita menganalisis model pembelajaran matematika, pertama-tama kita harus tahu apa itu matematika. Nah, matematika itu terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Pada tahap awal, matematika terbentuk dari pengalaman manusia dalam dunianya secara empiris, kemudian pengalaman itu diproses dalam dunia rasio, diolah secara analisis dan sintesis dengan penalaran di dalam struktur kognitif sehingga sampailah pada suatu kesimpulan berupa konsep-konsep matematika. Nah, selanjutnya itu kenapa anak-anak sudah diajarkan matematika sejak usia dini? Salah satu penyebab kenapa matematika diajarkan sejak usia dini adalah karena kajian matematika yang bersifat abstrak. Kemampuan matematika seseorang sangat dipengaruhi penguasaan matematikanya sejak dini. Matematika juga sebaiknya diajarkan dan diperkenalkan kepada anak-anak dengan cara yang menarik dan contoh-contoh yang konkret sehingga anak dengan mudah dapat memahami matematika itu sendiri. Selanjutnya, dalam pembelajaran dikenal beberapa istilah yang memiliki kemiripan makna sehingga orang merasa bingung untuk membedakannya. Yang pertama itu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kedua ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jadi, strategi di sini adalah bagaimana cara guru mengatur proses pembelajaran agar siswa tidak mulai bosan dengan pembelajaran yang ada. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa contoh metode pembelajaran adalah metode ceramah, metode demonstrasi, diskusi, simulasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan penggunaan metode diskusi pada kelas yang relatif aktif akan berbeda dengan kelas yang relatif pasif, sehingga guru harus bisa pandai mengatur teknik yang digunakan dalam pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi. Yang kelima ada taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran merupakan gaya seseorang yang dilakukan dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Misalnya, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode pembelajaran ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakan dalam pembelajaran tersebut. Yang keenam ada model pembelajaran. Pada dasarnya, model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru, atau dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkusan atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Berikutnya, apakah metode ceramah masih sangat penting dalam pembelajaran matematika atau tidak? Di sini, metode ceramah termasuk salah satu metode yang masih sering digunakan hingga sekarang. Penyampaian guru akan berpengaruh pada kualitas materi yang diterima peserta didik. Menurut saya, metode ceramah masih penting digunakan dalam pembelajaran matematika karena tidak semua siswa memiliki kepribadian yang sama. Ada yang dengan melihat saja sudah langsung bisa memahami, tapi ada pula yang harus dijelaskan dengan metode ceramah baru bisa dipahami. Jadi dalam hal ini, menurut saya semua metode ini sangat penting digunakan dalam semua mata pelajaran, tergantung dengan kepribadian dan kebutuhan siswa-siswi. Model pembelajaran yang berkesan buat saya adalah PBL, Problem Based Learning. Di sini kenapa saya memilih metode PBL, karena metode PBL dapat memfokuskan siswa
siswa pada pembelajaran dan mengaktifkan peserta didik untuk menemukan kembali konsep-konsep, melakukan refleksi, abstraksi, formalisasi, pemecahan masalah, komunikasi, dan aplikasi. PBL juga dapat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat di peserta didik. Adapun langkah-langkah dalam metode PBL. Yang pertama itu mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Pada tahap ini, guru memunculkan masalah dan mengumpulkan tujuan pembelajaran serta topik pembelajaran. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru menjelaskan materi, kemudian membagi siswa-siswi dalam kelompok dan memberikan permasalahan kepada siswa-siswi. Dan yang ketiga, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Pada tahap ini, guru membimbing siswa atau kelompok menentukan pemecahan masalah. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan karya. Pada tahap ini, guru membimbing siswa dalam penyajian hasil kerja kelompok. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru memberikan refleksi dan evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan, kemudian membimbing siswa-siswi membuat rangkuman. Yang saya peroleh setelah menyelesaikan perkuliahan strategi belajar mengajar matematika adalah saya dapat mengetahui bagaimana cara yang digunakan atau dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu, meliputi sifat, karakteristik, kebutuhan siswa, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar siswa.